Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita belajar lagi ekonomi mikro melanjutkan pertemuan kemarin. Oke, kita ulang lagi. Indifferent curve. Ada yang masih ingat minggu lalu apa itu indifferent curve? Oke. Jadi indifferent curve itu menunjukkan tempat kedudukan titik-titik berbagai barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama atau menghasilkan utility yang sama. Jadi titik di sini, sepanjang kurva indifferent curve itu menghasilkan utility yang sama. Kalau utility-nya ada di U1, berarti sepanjang titik-titik ini itu adalah kombinasi barang Q1 dan Q2 yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, indifferent curve itu akan selalu cembung terhadap titik origin ya. Dan kalau kita mempunyai level utility yang berbeda, antara indifferent curve itu tidak akan pernah berpotongan. Dan slope-nya akan selalu negatif. Kenapa negatif? Berarti miring ke bawah. Oke, selanjutnya adalah marginal rate of substitution. Pada marginal rate of substitution, itu menunjukkan jumlah Q2 yang dapat digantikan oleh satu unit Q1 pada tingkat kepuasan atau utility yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya ini, kita akan menggantikan Q2, misalnya Q2 mulanya ada di sini. Ada di titik 1 ini. Kemudian kita mengurangi Q2 menjadi di titik 2 di sini. Nah, besarnya Q2 yang dapat digantikan oleh satu unit Q1 itu disebut dengan marginal rate of substitution. Sehingga MRTS itu sama dengan negatif perubahan Q2 dibagi dengan perubahan Q1 pada level utility yang sama atau utility-nya sama dengan konstan. Itu disebut sebagai MRS atau marginal rate of substitution. Nah, ketika seorang konsumen mau mengkonsumsi suatu barang, itu pasti akan selalu dihadapkan dengan kendala anggaran atau sering disebut dengan budget line, budget constraint. Jadi pada budget line itu akan menunjukkan berbagai kombinasi dua barang, di sini ya, dua komoditas, komoditas Q1 dan komoditas Q2 yang dapat dibeli oleh konsumen. Kenapa menunjukkan barang yang bisa dibeli oleh konsumen? Jadi sebenarnya konsumen itu mampu membeli kombinasi Q1 dan Q2 ada di area ini. Di bawahnya area budget line. Kalau dia mau membeli barang
lebih dari budget line, misalnya yang ada di sini, berarti dia harus berhutang. Karena kemampuan konsumen tersebut ada pada garis budget line. Nah, area di bawah budget line ini, di sini, itu sering disebut sebagai budget space. Area di mana konsumen mampu membeli kombinasi barang dan jasa dengan kendala pendapatan yang dimiliki. Sampai di sini jelas? Nah, sehingga kalau kita jadikan suatu persamaan, maka sebenarnya harga barang P1, misalnya P1 itu adalah harga barang dari Q1, kalau dikalikan dengan kuantitas barang Q1, kemudian ditambah harga barang Q2, dikalikan kuantitas barang Q2, itu akan sama dengan Y. Ini adalah persamaan untuk budget lainnya. Nah, kemampuan seorang konsumen itu ada pada kendala pendapatannya. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa slope budget line, jadi slope-nya budget line itu akan sama dengan berapa? Ingat, slope budget line itu selalu negatif ya. Kalau dari persamaan di atas, P1Q1 ditambah P2Q2 sama dengan Y, berarti slope budget line itu sama dengan negatif P1 dibagi harga barang Q2. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Pelan-pelan ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga sebenarnya teori konsumsi itu selalu mendasarkan pada perilaku konsumen dalam memaksimumkan utility dengan pendapatan yang ada. Jadi, budget line itu akan berubah atau bergeser kalau terjadi perubahan pendapatan dan juga perubahan harga barang. Coba sekarang kita amati apa yang terjadi dengan budget line kalau terjadi perubahan pendapatan. Misalnya ini. Semula pendapatan konsumen itu adalah Y0. Semula ada di budget line yang ini. Ya. Ini pendapatan semula. Budget line awal. Kemudian konsumen tersebut mendapat kenaikan pendapatan. Jadi misalnya gajinya naik gitu. Dari sebesar Y0 ke Y1. Apa yang terjadi? Berarti budget line juga akan bergeser dari Y0 di sini menjadi bergeser ke Y1. Ini adalah budget line setelah terjadi kenaikan pendapatan. Kenapa garis budget line bergesernya sejajar? Karena tidak ada perubahan harga. Harga PQ2 dan harga PQ1 dalam kondisi tetap, yang naik hanya pendapatannya saja. Berarti pergeserannya akan menghasilkan garis yang sejajar. Nah, demikian juga kalau sebaliknya, pendapatan itu turun.
Misalnya karena pandemi COVID, jadi ada potongan gaji. Awalnya di Y0 ini, gajinya di sini, terus kemudian turun di sini. Berarti terjadi penurunan pendapatan. Sama seperti yang terjadi dengan kenaikan pendapatan, penurunan pendapatan juga bergesernya garisnya sejajar ya, antara Y2 dengan Y0. Oke, ini pengaruh perubahan pendapatan terhadap budget line. Sekarang kalau yang berubah adalah harganya. Misalnya pada A, itu harga P1 mengalami kenaikan. Apa yang terjadi? Nanti budget line itu menjadi berputar. Coba kalau kita perhatikan pergeseran barang, pergeseran budget line-nya itu menjadi tidak sejajar lagi. Ya kan? Mulanya di sini, terus kemudian miringnya berbeda, slope-nya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena slope budget line juga berubah dengan adanya perubahan harga. Sehingga negatif P1 per P2-nya juga berubah. Dan pergeserannya menjadi tidak sejajar lagi. Demikian juga kalau terjadi kenaikan harga. Oke, kalau kita perhatikan, ada akibat lain dengan terjadinya perubahan harga. Apa itu? Akibat lain dari perubahan harga itu akan mempengaruhi kepada pendapatan real. Jadi pendapatan real itu akan berubah meskipun pendapatan nominalnya tetap. Pendapatan nominal itu misalnya seseorang bekerja, gaji per bulannya adalah 3 juta. Nah, 3 juta itu disebut sebagai pendapatan nominal. Pendapatan realnya berapa dari 3 juta itu? Nah, itu bisa berbeda dari setiap periode waktu. Misalnya 3 juta pada tahun 2019 dengan 3 juta pada tahun 2020. 3 juta pada tahun 2019 bisa mendapatkan barang misalnya Q2-nya sebesar 20 unit. Sementara pada tahun 2020, Q2-nya mendapatkan barang sebesar 15 unit. Nah, pendapatan real itu menggambarkan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli pada saat ini dibandingkan periode sebelumnya dengan jumlah pendapatan yang sama. Itu disebut sebagai pendapatan real. Jadi pendapatan real itu sebenarnya mengacu pada pendapatan individu dalam hal daya belinya. Seberapa banyak barang dan jasa yang dia peroleh. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya seperti contoh mudah sederhananya tadi ya, tahun 2019 dapat Q2 sebesar 20 unit, kemudian 2019 3 juta, kalau dibelikan Q2 cuman dapat 15 unit. Berarti di sini terjadi penurunan pendapatan real. Sebaliknya, kalau dari gaji 3 juta itu bisa mendapatkan barang Q2 menjadi 25 unit, berarti terjadi kenaikan pendapatan real dari 20 menjadi 25. Itu contoh sederhananya. Oke, sekarang keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium. Nah, apa yang disebut dengan keseimbangan konsumen?
Oke, dari gambar ini di mana titik keseimbangan konsumen? Betul, titik keseimbangan konsumen itu ada di titik A ini ya. Karena pada titik A itu, slope indifferent curve, nih, slope-nya indifferent curve, nih, itu sama dengan slope dari budget line. Sini. Sehingga pada titik A ini, itu menunjukkan titik optimum konsumen. Nah, pada titik optimum konsumen itu, nanti negatif MRS, maaf tulisannya jelek, itu sama dengan negatif P1 dibagi P2, atau slope dari budget line. Jadi dengan pendapatan yang ada, dengan kendala pendapatan yang ada, dan level utility-nya, kita akan mendapatkan level utility yang maksimum. Itu disebut sebagai keseimbangan konsumen. Tadi kan negatif MRS itu sama dengan negatif P1, P2. Kalau sama kanan dan kiri kita hilangkan negatifnya, ya di sini negatif MRS sama dengan negatif P1, P2, berarti sama-sama kita hilangkan negatifnya akan menjadi MRS sama dengan P1 dibagi P2. Ini menjadi syarat optimum konsumen. Kemudian syarat yang kedua, indifferent curve-nya harus convex. Jadi cembung terhadap titik origin. Oke, sekarang bagaimana pengaruh perubahan pendapatan pada keseimbangan konsumen? Jadi kurva konsumsi pendapatan atau income consumption curve itu menunjukkan titik-titik keseimbangan pada berbagai tingkat pendapatan. Ya, ini titik-titik keseimbangannya. Pada indifferent curve U0, titik keseimbangannya ada di A0. Kemudian pada U1 dengan kendala pendapatan Y1, consumer equilibrium-nya pada A1, kemudian pada kendala pendapatan Y2, garis Y2, dan utility U2, titik keseimbangan konsumen ada pada A2. Nah, kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan ini disebut sebagai ICC, Income Consumption Curve, atau kurva konsumsi pendapatan. Nah, sebenarnya hubungan antar pendapatan dan konsumsi atau jumlah yang dibeli itu juga bisa digambarkan dengan kurva Angel. Kalau kita hilangkan tadi indifferent curve dan budget lainnya, itu hanya tersisa garis ini ya, yang menghubungkan titik-titik consumer equilibrium. Nah, kurva ini disebut sebagai kurva Angel atau Angel curve. Oke. Sekarang kita pelajari bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan tadi itu sering disebut sebagai elastisitas. Jadi elastisitas itu merupakan perbandingan perubahan relatif
antara konsumsi atau jumlah yang diminta dengan perubahan pendapatan. Atau bisa juga disebut bahwa elastisitas merupakan perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan pendapatan. Jadi, perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dan persentase perubahan pendapatan. Ini rumusnya ya. Oke, coba sekarang kalau ada contoh perubahan pendapatan dan permintaan. Kita perhatikan soal berikut. Oke. Pendapatan seseorang naik dari 8.000 menjadi 12.000. Berarti Y1-nya 8.000, Y2-nya 12.000 ya. Sehingga jumlah konsumsi naik dari 5 menjadi 10. Berarti 5 ini adalah H1, 10-nya adalah H2. Berapa elastisitas pendapatan dari permintaannya? Oke, kita breakdown rumus tadi itu berarti elastisitasnya sama dengan H2 dikurangi H1 dibagi Y2 dikurangi Y1, kemudian dikalikan Y2 ditambah Y1 dibagi H2 ditambah dengan H1. Coba adik-adik hitung sambil latihan. Oke, kita masuk-masukkan. Ya. Q2-nya berapa? Q2-nya 10. Q1-nya 5. Oke. Y2-nya 12.000, Y1-nya 8.000. Mudah ya? Sehingga kita akan memperoleh elastisitas sama dengan 5/3. Nah, dari elastisitas yang kita peroleh ini, kita bisa mengkategorikan barang tersebut termasuk kategori barang apa. Bagaimana caranya? Oke. Dari elastisitasnya kita lihat, kalau elastisitasnya itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1, berarti termasuk barang kebutuhan pokok. Tapi kalau elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, berarti dia termasuk barang mewah atau superior. Nah, kalau elastisitasnya kurang dari 0, berarti termasuk barang inferior. Mudah ya? Jadi ini kurva 1 untuk barang kebutuhan pokok, atau sering juga disebut sebagai barang normal. Kemudian yang 2 ini adalah barang mewah. Yang ketiga ini adalah barang inferior. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Silakan selanjutnya dikerjakan latihan 1, kemudian disubmit di Spada. Untuk diskusi bisa adik-adik sampaikan di WA Group. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.